Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya perkenalkan diri. Nama saya Nathanael dengan NIM 825240065, ditemani oleh teman saya Indra Kurniawan dengan NIM 825240058 dan Justin Anthony Nardi dengan NIM 825240123. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Select Without From Clause in Oracle Database 23 AI. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam latar belakang fitur ini. Jadi sebelum Oracle masuk ke versi 23 AI, setiap perintah select itu pasti harus menggunakan from clause karena wajib memiliki sumber datanya. Contohnya digunakan pada table dummy seperti dual. Jika misalnya kita ingin menampilkan sysdate, pasti kita akan menuliskan select sysdate from dual. Tetapi semenjak Oracle masuk dalam versi 23 AI, kini ada cara baru untuk menuliskan query tanpa menggunakan from clause. Masuk ke dalam tujuan. Yang pertama, untuk menyederhanakan sintaks SQL untuk ekspresi tunggal. Yang kedua, membuat kode lebih ringkas dan akurat. Yang ketiga, menghemat waktu ketika hanya ingin mengambilkan nilai atau hasil fungsi. Yang keempat, meningkatkan konsistensi Oracle dengan database lain yang sudah lama mendukung select tanpa from. Jadi pada konsep dasar fitur ini ada yang berubah dan juga ada yang tidak berubah. Untuk yang berubah, pertama, penyederhanaan sintaks tanpa mengubah hasil query. Yang kedua, from clause sekarang menjadi opsional jika ekspresi tidak mengambil data dari tabel. Untuk yang tidak berubah, eksekusinya itu tetap sama dengan yang ada atau tidak adanya from clause. Yang kedua, query ini hanya bisa digunakan untuk ekspresi tanpa sumber data. Yang tiga, perubahan ini bersifat sintaktik juga. Selanjutnya adalah perilaku PLSQL. Di sini kita melihat query yang pertama. Di sini kita melakukan deklarasi variabel v2day bertipe det dan akan menjalankan select sysdate into v2day. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini biasanya kan select itu menggunakan from kan, tapi di sini di Oracle 23 AI kita udah bisa menggunakan select tanpa from. Lalu setelah select, kita akan menampilkan hasil v2day ini ke dalam layar. Nah, di sini ada batasannya untuk di PLSQL ini, yaitu into tetap wajib ada di PLSQL karena into ini berfungsi untuk menyimpan hasil select ke dalam variabel v2day. Karena kalau jika tidak ada akan muncul error seperti ini. Lalu selanjutnya adalah hubungan dengan implicit statement result di Oracle 12c. Pada versi Oracle 12c, kita diperkenalkan fitur baru bernama implicit statement result, yang artinya memungkinkan prosedur mengembalikan hasil query ke klien. Di sini bisa juga digabung dengan sintaks baru. Contoh query-nya yaitu di sini kita bisa membuat create atau replace prosedur dengan nama getDay dengan alias lcore bertipe sysRef_recursor. SysRef_recursor ini berfungsi sebagai pointer untuk menyimpan hasil query. Artinya dia itu cuma bisa menampung data, dia itu tidak bisa menampung data, hanya bisa menyimpan alamat dari hasil query tersebut. Lalu selanjutnya menjalankan query select sysdate dan akan menyimpannya ke dalam kursor lcore ini, dan setelah itu akan dihasilkan outputnya berupa lcore. Lalu selanjutnya adalah batasan dan kelebihan. Untuk klausa ini terdapat batasannya, yaitu select without from ini hanya tersedia di Oracle 23 AI ke atas. Artinya di versi sebelum 23 AI ini tidak bisa melakukan select without from. Selanjutnya juga tidak mendukung klausa kompleks seperti join, group by, dan seterusnya. Dan boleh tanpa from jika hanya berisi ekspresi operator atau literal yang tidak membutuhkan sumber data. Untuk kelebihannya yaitu sintaks SQL dapat lebih mudah digunakan tanpa from dual. Lalu lebih mudah juga untuk tes fungsi, ekspresi sederhana, demo, dan automation script, dan juga lebih mudah dan ramah untuk digunakan oleh pengguna yang baru belajar SQL. Oke, di sini ada versi lamanya dan versi baru. Di sini dapat dilihat versi lama kita membutuhkan from dual, dan di versi baru ini kita tidak membutuhkan from dualnya. Kesimpulannya adalah select tanpa from pada Oracle 23 AI berfungsi untuk menyederhanakan penulisan query, terutama untuk operasi fungsi sederhana. Query ini tetap berjalan seperti biasa di dalam database,
Tetapi sekarang tabel 2 dipakai secara otomatis tanpa perlu disebutkan secara langsung. Fitur ini menunjukkan bahwa Oracle semakin mendukung gaya coding yang efisien dan developer friendly, baik untuk script testing maupun pembelajaran. Oke, kita lanjut ke bagian coordinate query-nya. Di sini kita mencoba seleksi state tanpa from 2. Ini cara barunya. Di sini dapat dilihat dia menampilkan tanggalnya juga. Jadi saat kita mencoba menggunakan from 2 ini. Dapat dilihat yang ditampilkan hasilnya sama saja. Lalu di sini kita mencoba untuk menggunakan aritmatika. Di sini dapat kita lihat dia tetap bisa digunakan tanpa menggunakan from. Lalu kita mencoba menghasilkan teks. Dapat dilihat dapat keluar hasilnya. Dan kita membuat sebuah perkalian dengan nama hasil kali, lalu mengeluarkan hasil kalinya dan Oracle dengan semua kapital sebagai teks. Lalu di sini kita akan mencoba membuat tabel baru bernama tabel mahasiswa dengan NPM bertipe NPM, nama dan jurusan sama-sama bertipe pelajar dan angkatan bertipe number. Selanjutnya kita akan mencoba mengisikan hasil insert datanya ke dalam tabel mahasiswa tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba memanggilnya. Pertama kita akan mencoba memanggil select npm tanpa from. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kenapa terjadi error karena Oracle hanya bisa menggunakan select without from jika tabel itu sudah ada di sistem sejak awal. Di sini Oracle kebingungan npm ini, kolom npm ini berasal dari mana karena kita tidak menggunakan from tersebut. Jadi kalau untuk menampilkannya kita nggak bisa untuk tabel baru yang kita buat, kita tidak bisa menggunakan select without from ini. Jadi kalau mau menampilkannya tetap harus pakai select npm from mahasiswa, akan keluar hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian PL SQL. Jadi di sini kita akan mendeklar variabel dengan feed underscore today bertipe date, dan pada begin kita akan select sysdate v underscore today. Kemudian kita akan mengeluarkan output dari variabel v today ini. Nah di sini hasilnya akan error karena kita tidak menggunakan into. Nah sekarang kita akan coba untuk menggunakan into. Nah bisa dilihat di sini berhasil dan keluar outputnya 5 November 2005. Karena kita sudah menambahkan pada bagian begin, kita menuliskan select sysdate into v today. Jadi kita menyimpan sysdate ke dalam variabel v today ini. Kemudian kita lanjut ke dalam implicit statement results. Jadi di sini kita akan membuat atau menggantikan prosedur bernama getDate dengan alias alter sysgraph cursor. Sysgraph cursor berarti sysgraph cursor. Sysgraph cursor ini merupakan pointer untuk menyimpan hasil query. Kemudian kita masuk ke dalam begin open alter for select sysdate. Jadi di sini kita akan menampilkan select sysdate, kemudian akan disimpan ke dalam kursor alter. Kemudian untuk bagian DBMS SQL return result, jadi akan menampilkan hasil
hasil dari query yang tersimpan di helper langsung ke tampilan pengguna. Nah, untuk menjalankannya kita menggunakan komen nama extract get date. Dan bisa dilihat di sini muncul tampilan. Di sini kita akan mencoba contoh errornya. Kita akan mencoba yang satunya lagi. Dan kita akan melanjutkannya ke drop. Di sini kita menghapus tabel mahasiswa. Di sini dapat dilihat bahwa dia sudah terhapus. Lalu kita akan menghapus prosedur get date. Terima kasih Pak Roni dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.